Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews Update petang maksud kami, Kamis 8 Juli 2021 bersama saya Siska Mawaski. Kami akan menyajikan informasi terkini dari sejumlah daerah di Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami di lapangan. Selengkapnya hanya di live update. Kita awali informasi pertama, pelaku pembakaran yang menewaskan istrinya sendiri di kota Dumai, Riau menjalani proses rekonstruksi pada Rabu 7 Juli kemarin. Namun pelaku berinisial RS 22 tahun itu terpaksa digantikan oleh pemeran pengganti karena kondisinya yang belum pulih. Meski begitu, RS tetap menyaksikan proses rekonstruksi di atas kursi roda. Untuk diketahui, peristiwa yang dilakukan oleh RS sempat menggemparkan masyarakat Dumai beberapa waktu lalu. RS membakar hidup-hidup istrinya di dalam kiosnya yang biasa digunakan berjualan. Tersangka pun ikut mengalami luka bakar dalam peristiwa tersebut. Bukan hanya itu, ia juga mendapat amukan massa yang emosi dengan tindakannya. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis Tribun Pekanbaru.com, Doni Kusuma Putra, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Doni. Halo? Ya, Doni. Halo? Ya, Doni bisa dijelaskan seperti apa proses rekonstruksi tersebut dan berapa adegan yang dilakukan oleh tersangka? Oke, terima kasih Siska. Untuk proses rekonstruksi sendiri dilaksanakan di Mapores Dumai karena memang mengingat kondisi tidak bisa dilakukan di TKP karena memang kondisi dari pelaku sendiri masih belum sehat seperti biasanya, dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk masyarakat sekitar, sehingga pihak Polres Kota Dumai itu lebih memilih untuk melakukan adegan ulang atau rekonstruksi itu di Mapores Kota Dumai, di mana meskipun tidak dilakukan di TKP, namun pelaku sendiri tetap menyaksikan proses dari rekonstruksi ini di atas kursi roda, di mana dalam rekonstruksi ini ada 11 adegan yang diperankan oleh peran pengganti dan juga disaksikan oleh pelaku sendiri, rekan Siska. Oke, Doni, untuk mengingatkan kembali bisa diceritakan bagaimana kronologi peristiwa dan juga apa motif pelaku dalam melakukan aksinya? Oke, terima kasih Siska. Saat ini memang untuk kronologis memang sempat menggemparkan ya warga Kota Dumai di akhir tahun 2020, di mana pelaku sendiri yang seorang suami dari korban itu sempat bertikai atau adu mulut dengan sebelum proses dari pembunuhan ini dilakukan, di mana pelaku dan korban sempat cekcok karena korban sendiri meminta cerai terhadap pelaku karena memang sudah sering terjadi cekcok di rumah tangga mereka, karena karena pelaku tidak mau diceraikan oleh korban, sehingga pelaku bersiasat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban yang merupakan istri dari pelaku sendiri. Dan korban sendiri juga saat melakukan pembunuhan sempat meminta sejumlah uang terhadap korban, dan uang tersebut digunakan oleh pelaku untuk membeli bahan bakar seperti bensin, dan bahan bakar bensin inilah yang digunakan pelaku untuk membakar korban saat korban tertidur di kios yang tepat berada di Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Dumai, Siska. Akibat dari saat proses dari pembakaran tersebut, pelaku sempat ingin masuk ke dalam lokasi kebakaran tersebut karena memang sudah melihat massa yang ada di luar, namun karena tidak kuat menahan panas dan dadanya sesak, akhirnya pelaku sendiri keluar dari kios yang sudah terbakar tersebut. Meski sudah terbakar, namun pelaku sempat diamuk massa karena memang masyarakat geram atas perlakuan dari pelaku yang membunuh korban dengan cara membakar. Setelah diamuk, lalu
pihak kepolisian pun mengamankan pelaku. Dan sempat pelaku menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara karena kondisinya sempat kritis, rekan Siska, seperti itu. Oke, Doni, apakah pelaku memperlihatkan rasa penyesalan saat mengikuti reka ulang? Ya, Siska, memang saat dilakukan rekonstruksi atau reka ulang, pelaku sempat menangis saat menyaksikan adegan dirinya membunuh korban. Bahkan suara tangis tersebut terdengar lirih oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan, Siska. Oke, lalu bagaimana ancaman hukuman bagi pelaku? Ya, pelaku sendiri itu dijerat dengan hukuman minimal itu 20 tahun penjara, Siska. Berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Dumai, yakni AKP Fajri, dengan pasal 340 dengan ancaman 20 tahun penjara, rekan Siska. Oke, baik. Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Dumai, AKP Fajri, terkait dengan hal ini. Ya, jaksa penuntut umum hadir juga dari tersangka. Kami saat ini melaksanakan adegan rekonstruksi untuk salah satunya pemenuhan berkas yang akan kita sudah kirimkan kepada pihak kejaksaan. Jadi di sini supaya sama-sama tergambar jelas dari perbuatan pelaku yang pada saat itu dia melakukan pembunuhan dengan cara membakar istrinya, yang mana terlebih dahulu sudah ada perencanaan dengan membeli minyak, kemudian sudah ada niat dia untuk membakar membunuh istrinya yang ada di kedai. Jadi dari pelaksanaan ini ada 11 adegan per adegan tadi sudah dilaksanakan. Selanjutnya akan kami kirimkan nanti berkas dengan tersangkanya kepada pihak kejaksaan untuk dapat segera disidangkan. Untuk ancaman hukuman ya, Pak? Karena memang tadi kan dengan penerapan pasal 340 kurang lebih 20 tahun sampai dengan 10 tahun. Sebuah gereja di Jalan Pulau Irian, Kota Samarinda, Kalimantan Timur rusak seusai dilempari batu oleh orang tak dikenal pada Kamis 8 Juli. Sejumlah batu berukuran kepalan tangan orang dewasa terlihat berserakan di halaman gereja. Terkait kejadian ini, Polsek Samarinda beserta unit Inafis Satreskrim Polresta Samarinda sudah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis tribunkaltim.com Muhammad Fairusani yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Fairus. Halo, selamat sore rekan Siska. Ya, Fairus, bisa dijelaskan kapan tepatnya peristiwa ini terjadi? Ya, terima kasih rekan Siska. Sore Tribunar. Untuk penyerangan gereja yang terjadi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur sendiri terjadi tepat pada pukul 03.00 kita waktu Indonesia Tengah pada dini hari tadi. Dan itu teridentifikasi oleh unit Inafis Polresta Samarinda dari rekaman CCTV yang terekam di dua sudut gereja sidang Jemaat Kristus yang tepat di Jalan Pulau Irian, Gang Kentrawan. Dan olah TKP juga sempat dilakukan oleh unit Inafis pada siang pukul 13.00 tadi pagi selama 1 jam. Memang benar dan mendapati beberapa ada batu yang berserakan di pelataran gereja di halaman depan area dalam gereja yang memang sengaja dilempar ke arah kaca begitu, rekan Siska. Oke, tadi sempat disebutkan bahwa aksi pelaku terekam kamera CCTV. Lalu apakah polisi sudah mengidentifikasi pelaku? Hasil dari identifikasi sendiri, unit Satreskrim melalui Polresta sama Inafis sudah melakukan identifikasi dan mendapati ada 2 pelaku, yaitu 2 orang laki-laki dewasa yang belum dikenali juga oleh warga sekitar. Hanya didapati dia melakukan pelemparan itu di 2 sudut berbeda. Ada yang dari sebelah kanan pagar luar dan satunya di dekat sebuah kotak aran untuk gereja tersebut. Nah, untuk di tempat kejadian perkara sendiri tadi
dapati ada retakan dari kaca gereja yang diduga oleh pelaku dilempar. Pelaku sendiri ada 2 orang dan terlihat membawa senjata tajam jenis, kalau di Samarinda disebut parang, begitu. Oke, selain melempari batu, apakah pelaku juga membawa senjata tajam? Betul, rekan Siska. Dan dari identifikasi juga terlihat di rekaman kamera tersembunyi atau CCTV tersebut, pelaku membawa senjata tajam, 1 orang pelaku, dan kini unit Jatanras melalui identifikasi Inapis sudah mendapati 2 orang pelaku laki-laki ini dan tengah dilakukan pengejaran. Oke, lalu bagaimana langkah dari kepolisian terkait dengan kasus ini? Langkah kepolisian sendiri setelah dilakukan olah TKP, melakukan penyelidikan, dan tentunya polisi tengah melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku yang sudah teridentifikasi ini. Namun sampai saat ini polisi masih belum bisa mengeluarkan komentar apapun karena masih dalam penyelidikan ya terkait begitu. Oke, baik. Terima kasih laporannya jurnalis tribunkaltim.com Muhammad Ferusani. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Proses peradilan terhadap sejumlah pelanggar aturan PPKM darurat digelar di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Kamis 8 Juli. Dalam persidangan kali ini, beberapa pemilik toko menjadi terdakwa. Pasalnya, mereka kedapatan tidak menerapkan protokol kesehatan di tokonya. Akibat perbuatannya, hakim pun menjatuhkan sanksi denda bagi terdakwa hingga 5 juta rupiah. Tanya kepada pelaku usaha, polisi juga memberikan teguran kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis tribun.com Ahmad Rifai yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Rifai. Sore Siska. Ya Rifai, bisa dijelaskan bagaimana penerapan kebijakan PPKM darurat di Kuningan? Baik, dapat saya sampaikan mengenai pelaksanaan kebijakan PPKM darurat di Kabupaten Kuningan cukup berjalan aman. Namun dalam beberapa hari hingga saat ini ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha di Kabupaten Kuningan, terutama pemilik toko emas dan toko HP. Nah, mereka melakukan pelanggaran ini terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan, diantaranya tidak menyediakan cuci tangan ataupun melakukan jaga jarak dan cenderung terhadap kerumunan, sehingga petugas prokes di Kabupaten Kuningan atau petugas Satgas Covid Kabupaten Kuningan melakukan tindakan sehingga dilakukannya sanksi terhadap kedua pemilik toko tersebut. Kedua toko tersebut sebelumnya dilakukan penyidangan di aula Kelurahan Kuningan. Masing-masing denda yang diberikan terhadap pelanggar itu sebesar 5 juta. Hal ini berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang ketertiban, kenyamanan, serta perlindungan masyarakat. Demikian, Siska. Oke, Rifai, lalu apa saja pelanggaran prokes di sana? Bentuk pelanggaran di sini yaitu tidak mematuhi protokol kesehatan, diantaranya menyediakan tempat cuci tangan, tidak mengindahkan ataupun selalu membuat kerumunan, kemudian tidak melaksanakan seperti penyedia termogan ataupun cek suhu badan. Demikian, Siska. Oke, lalu sanksi yang diberlakukan oleh petugas kepada para pelanggar apa saja, Rifai? Petugas sebelumnya memberikan sanksi itu berupa tulisan dan teguran, serta memberikan sanksi berat yaitu denda sebesar 5 juta. Sanksi berat ini sebagai tindakan yang memang tidak mengindahkan terhadap aturan-aturan yang telah diberlakukan dalam penerapan PPKM darurat di Kabupaten Kuningan. Begitu, Siska. Oke, terkait dengan kasus COVID-19 di Kuningan, bagaimana kondisi terkininya, Rifai? Baik, dapat saya sampaikan untuk lonjakan kasus di Kabupaten Kuningan, hingga saat ini jumlah masa karantina ataupun kasus dalam karantina itu ada sebanyak 3.566. Dan pemerintah Kabupaten Kuningan juga telah menyediakan lokasi karantina terpadu
di mana lokasi tersebut berada di gedung BKPSDM Kabupaten Kuningan yang terletak di Desa Cikasok, Kramat Mulia, Kecamatan Kramat Mulia. Untuk hingga saat hari ini, jumlah pasien ataupun jumlah warga yang melakukan isolasi mandiri berdasarkan keterangan dari BPBD Kabupaten Kuningan baru ada sebanyak 5. Sementara sisanya itu melakukan isolasi mandiri di setiap rumah masing-masing. Begitu, Siska. Baik, Tribuners, terkait dengan informasi ini, Kasat Reskrim Polres Kuningan AKP Danuraditya Atmaja juga memberikan pernyataannya. Berikut adalah cuplikannya. Pada hari ini kita melaksanakan sidang di tempat terkait dengan penindakan pelanggaran prokes ya, yang diatur pada Perda nomor 5 tahun 2021 Perda Provinsi Jawa Barat. Kemudian hari ini juga kami setelah melaksanakan kegiatan operasi justisi menemukan pelanggar prokes tersebut yang kami ajukan pada sidang Tipiring. Kaitannya dengan pelanggar telah melanggar pasal 34 ayat 1. Jadi Undang-Undang nomor Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2021. Ini ada di pasal juga 21 huruf I ayat 2. 21I ayat 2 huruf E kaitannya dengan tempat usaha tidak menyediakan peralatan atau perlengkapan prokes, contohnya hand sanitizer, tempat cuci tangan, sabun, dan lain-lain. Untuk lokasi sidangnya apakah diselenggarakan di kelurahan? Kalau sidang ini kita laksanakan berpindah-pindah, Pak. Jadi kita punya sasaran pada saat operasi justisi, misalkan di wilayah Ciawi, maka tempat lokasi sidang di tempatnya di wilayah Ciawi. Kalau misalkan operasi justisinya kita laksanakan di Cilimus, maka kita laksanakan di wilayah Cilimus. Jadi dekat dengan pelanggar, ya. Sehingga prosesnya bisa cepat. Pelanggar sendiri denda berapa? Ya, Pelanggar sendiri denda berapa? hari ini pada sidang putusan tindak pidana ringan yang kami ajukan, vonisnya 5 juta rupiah denda. 5 juta rupiah. Hari ini selama PPKM darurat sudah berapa banyak pelanggar yang dilakukan diajukan untuk meja persidangan ini? Dalam kurun waktu 2 hari ini ada 2 pelanggar yang kita ajukan ke sidang Tipiring yang kemarin sudah vonis juga kaitannya dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2021 pasal 21I ayat 2 huruf E junto pasal 34 ayat 1 Perda nomor 5 tahun 2021. Pelanggarannya sama, tidak menyiapkan peralatan prokes, dan yang kemarin Tonggo Macan di situ di huruf E-nya ada berbunyi jaga jarak ataupun ada jarak 1 meter, tapi itu tidak dilaksanakan. Yang pertama non esensial, esensial, dan kritikal. Itu ada di Permendagri nomor 15 tahun 2021. Sudah diatur yang mana esensial, yang mana non esensial, dan kritikal. Gitu. Ketika pada saat ini PPKM darurat sudah ada ketentuannya, yang non esensial itu 100% harus WFH, yang esensial 50%, yang kritikal bisa 100% karena pendukung dari kehidupan masyarakat, yaitu kebutuhan pokok ada di situ. Berarti yang counter ini non esensial? Iya. Yang counter ini termasuk non esensial. Harus tutup harusnya? Seharusnya sudah tutup. 100% ya? Iya.
Lonjakan kasus COVID-19 membuat pemerintah memilih untuk melakukan penundaan pada sejumlah kegiatan termasuk kompetisi Liga 2. Terkait hal ini, pelatih Sriwijaya FC Neil Maizar telah mendiskusikan soal keputusan meliburkan tim. Ditundanya Liga 2 juga membuat ketidakjelasan proses perekrutan pemain naturalisasi. Padahal, menurut Neil Maizar, hal tersebut penting dan sudah menjadi kebutuhan tim. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis Lipoku.com Abdul Hafiz yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Abdul. Halo rekan Siska, selamat sore. Ya, Abdul, bisa dijelaskan apa yang kemudian diperbuat oleh tim Sriwijaya FC dalam menghadapi penundaan kompetisi Liga 2 tersebut? Oke, dapat kami sampaikan ketika mendapat kabar penundaan kompetisi ini ditunda, Coach Neil Maizar merasa kecewa, akan tetapi Coach Neil Maizar kemudian menjadwal ulang program tersebut. Coach Neil mengatakan setelah mendapat arahan dari pihak manajemen Sriwijaya FC dan mendiskusikan dengan tim kepelatihan, dia akan memilih waktu yang tepat bagaimana untuk meliburkan tim Sriwijaya FC. Selanjutnya, Neil juga meminta pelatih fisik Coach Dino untuk menyusun program latihan apa saja dan berapa lama untuk menetapkan libur aktif terhadap pemain biar kondisi pemain tidak drop. Begitu rekan Siska. Oke, dengan ditundanya gelaran kompetisi Liga 2 ini juga disebutkan bisa membuat perekrutan pemain naturalisasi tidak jelas. Lalu seperti apa informasinya? Benar rekan Siska. Coach Neil mengatakan kebutuhan tim ini memang harus diperbaiki. Untuk pemain naturalisasi ini, dengan adanya penundaan kompetisi ini, jadwal kompetisi ini terpaksa akan lebih mempertimbangkan lagi apakah akan diambil atau tidak pemain naturalisasi ini. Begitu rekan Siska. Oke, lalu apa agenda selanjutnya yang akan diterapkan oleh Coach Neil Maizar menjelang diliburkannya tim ini? Untuk sementara, skuad Sriwijaya FC itu menjadwalkan hari Sabtu ini tanggal 10 itu di Stadion Utama Gelora Sriwijaya akan menggelar game internal. Karena Coach Neil Maizar sendiri ingin melihat performa pemain setelah melakukan laga uji coba tur di Pulau Jawa. Kemudian selama seminggu di Palembang kemarin melakukan latihan rutin sampai di mana sudah stabil tidaknya dan apa yang masih perlu diisi. Begitu rekan Siska. Oke, Abdul, apakah pelatih Neil Maizar masih akan menerima kedatangan pemain baru menjelang kompetisi Liga 2 mendatang? Benar rekan Siska. Akan tetapi yang dimaksudkan dari Coach Neil Maizar ini pemain yang levelnya di atas dari pemain yang sudah ada sekarang ini. Karena menurut Coach Neil Maizar, pemain yang sekarang ini sudah bagus, kan tetapi kalau ada pemain yang levelnya lebih di atas dari yang pemain yang ada sekarang ini, tidak menutup kemungkinan pemain tersebut akan direkrut oleh Sriwijaya FC. Demikian rekan Siska. Oke, Abdul, lalu bagaimana tanggapan dari pihak manajemen Sriwijaya FC atas penundaan tersebut? Ya, setelah mendengar adanya informasi penundaan kompetisi, Presiden klub Sriwijaya FC, Haji Hendri Jainuddin, memerintahkan Direktur Teknik PT SOM untuk meliburkan pemain. Karena pertimbangannya dari segi memperhitungkan strategi mengurangi beban biaya operasional, sembari menunggu kepastian jadwal kick-off. Demikian rekan Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan pelatih kepala tim Sriwijaya FC Neil Maizar. Gimana Coach menyikap ini Coach? Ya, tadi malam udah diskusi sama manajemen. Kita mungkin libur, tapi kita lihat sesi liburnya apakah nanti di tanggal 15 atau tanggal 17 atau besok tanggal 12. Jadi masih kita diskusikan karena kita melihat schedunya. Tapi yang pasti libur. Kondisi pemain gimana Coach? Jadi kondisi pemain itu tetap sekarang masih bagus. Cuma kita masih set up mendesain bentuk apa liburnya. Karena kan libur itu kan mereka harus aktif. Yeah.
dia harus latihan, dia harus menjalankan program latihan. Ini kita masih program sama tim pelatih, termasuk tim pelatih fisik. Soal libur tuh bagusnya berapa hari, biar kondisi dia tuh nggak drop. Terus untuk mengisi supaya kondisi dia tak drop tuh apa bentuk program latihan yang harus diberikan. Itu betul. Ada agenda hari Kamis sama Sabtu ini apa ikut? Sabtu kita internal game maksimum. Antara kita mungkin di stadion berapa mungkin. Gelora Sriwijaya ikut ya? Gelora ya. Iya. Kita antar kita aja tapi sebelum. Nah kita melihat performa pemain ini setelah pulang dari tour ini, kita latihan seminggu ini sampai di mana? Apakah kita masih stabil atau masih harus kita isi? Kalau dari sisi lini-lininya yang mana Kut yang masih akan kita benahi Kut? Sebenarnya kalau lini semua kita benahi, baik itu pemain belakang, pemain tengah, pemain depan. Terus kebutuhan tim sudah harus kita perbaiki. Karena kita kan sekarang ini kan seperti contohnya seperti pemain naturalisasi ini apa kita ambil atau enggak? Kan belajar juga. Apalagi kompetisi ditunda, itu penting juga. Karena kan hanya kita punya Rudiana sama si Api yang masuk sekali. Dan Rudiana kan butuh orang ahli yang contohnya gitu. Tribuners, kami akan kembali selesai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Cover Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Cover Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Tribuners, Anda kembali menyaksikan live update bersama saya Siska Mawaski. Penutupan jalan imbas pemberlakuan PPKM darurat juga dilakukan di Kota Solo, Jawa Tengah. Setidaknya ada 6 ruas jalan protokol yang ditutup oleh Satlantas Polresta Surakarta. Jalan yang ditutup yakni Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Pire Tendean, Jalan Dr. Rajiman, Jalan Gatot Subroto, Jalan Yosudarso, serta Jalan Slamet Riyadi.
Penutupan 5 ruas jalan akan dimulai dilakukan pada 8 Juli hingga 20 Juli mendatang. Sedangkan Jalan Slamet Riyadi akan dimulai pada 9 Juli. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis Tribunnews.com Agil Trisetiawan yang akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Halo, selamat sore Agil. Ya, sore Siska. Ya, Agil, bisa dijelaskan seperti apa penerapan penutupan ruas jalan di Kota Solo ini? Ya, Pemkot Kota Solo telah mulai menutup jalan protokolnya di hari ini, tanggal 8 Juli ini, bahwasanya ada 5 ruas jalan yang ditutup per hari ini, yaitu Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Pierre Tendean, Jalan Dr. Rajiman, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Yos Sudarso. Dalam penutupan ini sejumlah pengendara masih banyak yang kecele dengan menerobos atau mencoba melewati portal jalan penutup sejumlah ruas jalan yang ditutup pada hari ini. Siska. Oke, lalu apakah ada kendaraan khusus yang diperbolehkan untuk tetap lewat selama penutupan jalan tersebut? Ya, dari Polresta Kota Solo sendiri memang mengecualikan beberapa kendaraan yang bisa melintasi jalan protokol yang ditutup, bahwasanya seperti mobil-mobil emergensi, ambulan, mobil TNI Polri maupun mobil Satgas COVID-19 merupakan bagian dari pengecualian untuk yang bisa melewati jalan yang ditutup ini. Oke. Agil, lalu kenapa dari 6 ruas jalan tersebut tidak seluruhnya ditutup secara serentak? Ya, mengingat dari Jalan Slamet Riyadi sendiri merupakan pusat ekonomi yang ada di Kota Solo. Dari Pemkot Solo sendiri memutuskan untuk mulai menutup Jalan Slamet Riyadi pada besok tanggal 9 Juli mulai pukul 4 sore hingga pukul 12 malam. Oke. Lalu bagaimana respons dari warga sekitar soal penutupan jalan ini? Ya, respon dari warga sekitar cukup bervariasi, bahwasanya bagi warga yang memiliki aktivitas ekonomi di sepanjang jalan yang tertutup mengaku keberatan, namun mereka juga menerima dengan peraturan tersebut untuk menekan kasus angka COVID-19 yang ada di Kota Solo. Di sisi lain mereka juga berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Solo karena selama penutupan jalan ini kondisi perekonomian mereka terganggu. Siska. Baik, Agil, adakah informasi tambahan yang akan disampaikan? Ya, dari hasil wawancara kami dengan Kepala Satgas COVID-19 Kota Solo, Aehani, berharap dengan penutupan jalan ini dapat mengurangi mobilitas masyarakat yang ada di Kota Solo maupun sekitarnya, sehingga penularan angka COVID-19 di Kota Solo juga bisa semakin ditekan, sehingga Kota Solo bisa segera selesai dari pandemi COVID-19. Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribunnews.com Agil Trisetiawan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tingginya angka COVID-19 membuat Bupati Sambas, Kalimantan Barat, Satono, mengupayakan percepatan vaksinasi. Terkait hal ini, Satono pun meminta masyarakat agar mensukseskan vaksinasi di Kabupaten Sambas. Hal ini dikatakannya saat melakukan peninjauan vaksinasi warga. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis Tribunpontianak.com dan Wawan Gunawan yang akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Halo, selamat sore Wawan. Selamat sore Siska. Ya, Wawan, bisa dijelaskan terkait dengan peninjauan Bupati tersebut? Ya, pada pagi tadi Bupati Sambas Satono telah meninjau beberapa lokasi yang melaksanakan vaksinasi COVID-19. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sambas dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan kasus yang cukup tajam. Pada hari ini saja misalnya terdapat 29 kasus baru, sehingga total kasus di Kabupaten Sambas per hari ini ada 1.144 kasus positif COVID-19. Begitu Siska. Oke, lalu Wawan, apa yang disampaikan oleh Bupati terkait dengan vaksinasi? Ya, Bupati Sambas Satono mengatakan bahwasanya jangan sampai masyarakat itu takut untuk mengikut sertakan vaksin COVID-19. Karena vaksinasi ini adalah sebagai upaya daripada pemerintah daerah Kabupaten Sambas dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di Kabupaten Sambas. Terlebih lagi karena memang Kabupaten Sambas berada di daerah perbatasan, sehingga memang menjadi satu di antara kabupaten yang mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan
vaksinasi COVID-19. Begitu Siska. Oke, lalu berapa target vaksinasi di Sambas? Ya, sampai dengan saat ini capaiannya baru sekitar 25.000 masyarakat Sambas yang sudah divaksin COVID-19, baik itu dengan Sinovac ataupun AstraZeneca. Per hari, setiap hari ini kurang lebih 1.500 masyarakat Kabupaten Sambas itu sudah divaksin, baik itu dengan di tingkat puskesmas ataupun di tempat-tempat yang lain. Disampaikan oleh Bupati, targetnya lebih dari 50% masyarakat Sambas itu ditargetkan bisa divaksin COVID-19. Begitu Siska. Oke, lalu siapa saja sasaran dari vaksinasi ini? Ya, untuk sasaran vaksinasi COVID-19 ini, pemerintah daerah memfokuskan kepada beberapa, terutama untuk masyarakat yang sudah di atas umur 18 tahun, lalu juga kepada warga negara yang berstatus ASN, sipil, dan lain sebagainya, juga kepada para swasta, pengusaha, dan lain sebagainya. Begitu Siska. Oke, Wawan, ada informasi tambahan yang akan disampaikan? Ya, untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini sudah bisa dilaksanakan sampai di tingkat puskesmas. Jadi nanti masyarakat itu sudah tidak perlu lagi datang ke tingkat kabupaten dan lain sebagainya, karena memang Satgas COVID-19 itu menyiapkan vaksinasi sampai di tingkat puskesmas. Untuk puskesmas sendiri di Kabupaten Sambas ada 19 kecamatan dan terdapat 29 puskesmas yang sudah bisa menerima masyarakat yang ingin divaksin COVID-19. Begitu Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis tribunpontianak.com M. Wawan Gunawan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Aksi penjemputan paksa jenazah pasien COVID-19 lagi-lagi terjadi. Kali ini terjadi di RSUP Karyadi, Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 7 Juli malam. Menurut pihak RSUP Karyadi, penjemputan paksa itu terjadi karena warga ingin cepat dilayani. Padahal antrean pemulasaraan jenazah kala itu cukup banyak. Untuk mengetahui informasi terkininya, sudah ada jurnalis tribunjateng.com Rahdian Trijoko Pamungkas yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Rahdian. Ya, sore Siska. Ya, Rahdian, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penjemputan paksa ini? Ya, baik Siska, warga ini ingin menjemput keluarganya yang meninggal COVID-19 karena banyak antrean pemulasaraan. Warga ini tidak sabar gitu. Dari informasi dari RSUP Karyadi ada 8 jenazah yang akan dilakukan pemulasaran. Seperti itu Siska. Oke, lalu ada berapa banyak antrean pemulasaran jenazah kali itu? Waktu saat itu ada 8 antrean. Jenazah ini meninggal sejak tadi malam Siska. Baik Siska. Oke, lalu bagaimana tanggapan keluarga setelah didatangi oleh tim Satgas dan kepolisian dan juga diberi pemahaman? Baik Siska, saat terjadi perdebatan memang pihak keluarga itu didatangi oleh dari Satgas dan dari kepolisian. Pihak keluarga itu bisa menerima apa yang dimaksudkan dengan protokol pemakaman pemulasaraan itu. Itu Siska. Oke, Rahdian, bisa dijelaskan seperti apa kondisi terkini di Rumah Sakit Karyadi? Ya, kondisi saat ini di RSUP Karyadi masih terlihat adanya tenda-tenda darurat dan ambulan masih hilir mudik masuk ke RSUP Karyadi. Begitu Siska. Oke, Rahdian, adakah informasi yang akan disampaikan kembali? Ya. Baik Siska, untuk pemulasaraan jenazah ini memang tidak bisa langsung dilakukan. Bagi masyarakat baiknya bisa menunggu dan menaati protokol pemulasaraan ini agar tidak terjadi penularan COVID-19. Begitu Siska. Oke, jadi warga diminta untuk bersabar ya, mengingat kondisi yang masih pelik ini. Baik, terima kasih laporannya jurnalis tribunjateng.com Rahdian Trijoko Pamungkas. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Baik Tribuners, kami akan kembali seusai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gemip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Anda masih menyaksikan live update bersama saya Siska Mawaski. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di RSUD Banten mengaku belum menerima insentif selama 9 bulan. Disebutkan bahwa anggaran untuk nakes berasal dari pemerintah pusat melalui dana bantuan biaya operasional kesehatan atau BOK. Besaran dana yang diterima oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda Banten yakni sebesar 13 miliar rupiah. Untuk informasi lebih jelasnya sudah ada jurnalis tribunbanten.com Ahmad Tajudin yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Ahmad. Halo Ahmad. Iya, selamat sore Kak. Ya Ahmad, bisa dijelaskan apa alasan belum dicairkannya insentif nakes tersebut? Ya, menurut penjelasan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten sendiri, alasan kenapa insentif nakes belum dicairkan itu pertama karena anggaran yang semula didapat dari pemerintah pusat, anggaran dari tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 ini anggaran tersebut diperoleh dari DAU Provinsi Banten. Sehingga dalam juknis tersebut ada beberapa hal yang perlu untuk diselesaikan terlebih dahulu, di mana saat ini pihak Rumah Sakit RSUD Banten sedang menyelesaikan proses administrasi yang diselenggarakan oleh Kemenkes, di mana pencairan tahun 2021 ini berbeda dengan tahun 2020, di mana dari tahun 2021 ini ada hal yang perlu diverifikasi terlebih dahulu, dan itu pun harus menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Oke, setelah menunggu 9 bulan dan kini sedang dilakukan proses pencairan, kapan rencananya insentif tersebut dapat diberikan kepada nakes? Ya, dari arahan dari Gubernur Banten sendiri, Gubernur Banten Wahidin Halim meminta agar pihak rumah sakit segera mencairkan insentif para nakes tersebut. Di mana menurut keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, rencananya pencairan ini akan segera dikebut dan diperkirakan minggu depan atau hari Senin itu pihak rumah sakit dituntut agar segera menyelesaikan proses administrasi. Sehingga kemungkinan setelah administrasi ini selesai diverifikasi, kemudian pencairan akan segera dicairkan itu. Oke, selain RSUD Banten, apakah ada rumah sakit lain yang juga mengalami hal yang sama? Ya, menurut keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten sendiri, bahwa
pencairan insentif ini bukan hanya di RSUD Banten saja yang belum dicairkan, tetapi beberapa rumah sakit yang ada di kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, bahkan di luar Provinsi Banten juga para nakes belum mendapatkan insentif karena proses pencairan yang dilakukan tahun ini berbeda dengan tahun yang sebelumnya gitu. Sehingga banyak hal-hal yang perlu diverifikasi terlebih dahulu yang itu membuat keterlambatan untuk memberikan insentif. Terkait dengan pemberian insentif ini, apakah seluruh nakes mendapatkannya atau hanya ada nakes-nakes tertentu saja? Ya, dari keterangan Kepala Dinas Kesehatan sendiri, untuk nakes-nakes yang akan diberikan insentif ini yaitu seluruh nakes yang menangani pasien COVID-19 saja. Dengan itu, para nakes tersebut mulai dari dokter umum, dokter spesialis, kemudian bidan atau para perawat, dan para nakes lainnya yang menangani pasien COVID-19 saja gitu. Baik, terima kasih. Adapun di luar nakes yang tidak menangani COVID-19, menurut keterangan dari Dinkes sendiri itu tidak mendapatkan insentif. Oke, baik. Tribunas, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramuji Hastuti terkait hal ini. Provinsi Banten, khususnya untuk RSUD Banten, Dinkes, dan Labkesda, itu kita mendapatkan anggaran sekitar 13 miliar. Nah, anggaran tersebut itu untuk sampai dengan akhir tahun 2020. Namun ternyata tidak cukup. Jadi hanya untuk 3 bulan. 3 bulan berikutnya tentunya belum terbayarkan. Nah, untuk yang 3 bulan belum terbayarkan, masuklah ke dalam tahun 2021. Nah, karena ini ada perubahan bahwa anggaran dari pusatnya melalui tadinya waktu 2020 melalui BOK, jadi menjadi melalui DAU. Nah, DAU itu tentunya lewat refocusing anggaran. Refocusing anggaran yang baru di DPA itu baru selesai itu awal Juni. Gitu, baru Juni tahun ini, Bu? Ya, awal Juni kemarin. Nah, DPA-nya tentunya sebelum kita mencairkan menunggu refocusing anggaran DPA selesai. Selanjutnya di dalam mencairkan tata cara kita juga menunggu saat itu Juknis dari Kemenkes, Juknis dari Kementerian Kesehatan itu baru tersosialisasikan kita pada akhir Maret. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro resmi diterapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra. PPKM Mikro ini diberlakukan di 15 kabupaten dan 2 kota madya, terhitung sejak 6 hingga 20 Juli 2021. Keputusan penerapan PPKM Mikro ini diambil dalam rapat bersama Satgas COVID-19 Gabungan di Posko Satgas COVID-19 Sultra pada Selasa 6 Juli kemarin. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis newssultra.com, Amelda Devi Indriani yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Amelda. Sore Siska. Ya, Amelda, bisa jelaskan apa hasil dari rapat bersama Satgas COVID-19 terkait dengan PPKM Mikro tersebut? Ya, baik. Terima kasih Rizka. Dalam rapat tersebut disepakati penerapan 13 aturan PPKM Mikro, instruksi dari Mendagri bagi masyarakat saat beraktivitas di tengah pandemi COVID-19. Ya, di antaranya itu yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring atau online, kemudian pelaksanaan kegiatan di tempat kerja atau perkantoran yang diberlakukan 75% itu work from home dan 25% work from office. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, dan tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, itu ditetapkan dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional tentunya, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang secara ketat. Kemudian yang keempat, pelaksanaan kegiatan makan atau minum di tempat umum, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mall, itu dibatasi sampai dengan pukul 5 sore waktu daerah setempat. Kemudian untuk restoran hanya melayani pesan antar dibawa atau yang dibawa pulang itu dapat beroperasi selama 24 jam. Kemudian pembatasan jam operasionalnya juga sama, jam 5
jam 5 sore, kemudian pembatasan kapasitasnya itu harus 25% dari kapasitas semula. Kemudian yang keenam, pelaksanaan kegiatan konstruksi itu juga beroperasi 100%. Yang ketujuh, pelaksanaan kegiatan ibadah itu ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah yang dimaksud dinyatakan aman untuk berdasarkan penetapan pemerintah setempat. Kemudian yang kedelapan, pelaksanaan kegiatan pada area publik itu ditutup juga untuk sementara waktu sampai dengan wilayah tersebut dinyatakan juga aman. Kemudian yang kesembilan, pelaksanaan kegiatan seni budaya dan sosial kemasyarakatan ditutup juga untuk sementara waktu. Kemudian yang ke-10, untuk kegiatan resepsi pernikahan itu hanya dihadiri paling banyak 30 orang. Kemudian yang ke-11, untuk kegiatan hajatan paling banyak itu 25% dari kapasitas tempat yang digunakan. Kemudian yang ke-12, pelaksanaan kegiatan rapat seminar dan pertemuan luring itu ditutup juga untuk sementara waktu. Dan yang terakhir, penggunaan transportasi umum dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Seperti itu, Siska. Oke. Seperti diketahui, Kota Kendari juga termasuk dalam wilayah yang diterapkan PPKM Mikro ini. Lalu bagaimana situasi di sana, Melda? Ya, baik Siska. Berdasarkan pantauan kami, Kota Kendari berlangsung dengan masih seperti biasanya, terlihat dari lalu lintas jalanan juga masih seperti biasanya, tidak begitu ramai dan tidak sepi juga. Dan salah satu yang kami pantau juga yaitu pusat perbelanjaan, Siska. Di pusat perbelanjaan salah satunya itu Lipo Plaza Kendari. Di sana situasinya seperti sebelum-sebelumnya juga, sebelum diterapkan PPKM Mikro. Masih banyak pengunjung, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan seperti biasanya. Hanya saja yang membedakan itu Lipo Plaza menerapkan jam operasional seperti berdasarkan keputusan surat edaran tersebut, yang dimana sebelumnya Lipo Plaza di hari biasanya Senin sampai Jumat itu beroperasional dari jam 10 sampai jam 8 malam, kemudian di weekend itu jam 10 sampai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kemudian setelah diterapkan PPKM ini, jam operasionalnya berubah dari jam 10 hingga jam 5 sore, seperti itu, Siska. Oke, lalu seperti apa respon masyarakat setempat terkait dengan penerapan PPKM tersebut? Ya, beberapa masyarakat yang telah kami jumpai dan sempat kami bertanya, salah satunya dari pengusaha sendiri, mereka beranggapan PPKM Mikro ini sebenarnya sama dengan PSBB yang telah diterapkan sebelumnya. Jadi mereka mungkin sudah terbiasa dengan pembatasan seperti ini, hanya saja mereka menginginkan pembatasan ini tidak menghalangi kegiatan bisnis mereka, seperti itu. Jadi salah satu harapan mereka itu agar pemerintah memberikan intensif kepada masyarakat agar perputaran perekonomian itu terus berjalan. Kemudian salah satu warga juga, yakni orang tua siswa. Perlu diketahui juga, Siska, di Kota Kendari ini akan sebenarnya direncanakan akan dilakukan sekolah tatap muka pada 12 Juli mendatang ini. Namun karena adanya PPKM ini, maka sekolah tatap muka itu dibatalkan. Ya, jadi sempat kita bertemu dengan salah satu orang tua siswa, mereka sedikit kecewa karena telah mempersiapkan anaknya untuk mengikuti sekolah tatap muka. Seperti itu, Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan warga setempat terkait pemberlakuan PPKM Mikro. Di Lipo tuh ada perubahan dari jam operasionalnya yang sebelumnya kita kan buka dari siang nih, dari jam 12 sampai jam 8 malam kalau untuk hari biasa. Terus untuk weekend jam 10 sampai jam 9 malam sebelumnya. Nah, setelah PPKM ada perubahan dari buka sekarang jam 10 sampai jam 5 sore. Imbasnya sih dari trafficnya agak sepi dibandingkan sebelumnya. Biasa kan kalau untuk warga Kendari aktivitasnya itu lebih di malam hari ramenya. Soalnya kan kebanyakan di sini juga kebanyakan PNS, pegawai negeri. Jadi aktivitas mereka di siang hari, makanya nggak mungkin mereka datang belanja di siang hari begitu. Jadi pada malam hari. Untuk kami para
ini karyawan di sini yang pedagang yang jualan pakaian, makanan agak berimbas sih, agak sepi sekarang begitu, nggak seperti biasanya omsetnya juga. Biasanya yang terjual di hari biasa itu Pak berapa? Iya? Biasanya terjual di hari berapa omsetnya hari biasa? Dari biasa, ya lumayan lah, nggak bisa sebutkan nominalnya karena kan internal kami gitu. Tapi lumayan lah, agak ada perbandingannya kayak gitu, sekitar 50%-an ininya perbedaan. Kalau dari manajemen Lipo sendiri Pak, itu biasanya kalau misalkan untuk mengingatkan ke pengunjung Pak ya, misalkan tidak mungkin disebutkan satu-satu ya, bagaimana sih caranya mereka mengingatkan Pak dari pantauan Bapak sendiri? Mengingatkan apa itu? Tentang penutupan di jam itu, jam 8. Oh, biasanya kalau ini di bagian informasi mereka infokan. Jadi sebelum ada penutupan, misalkan mau tutup nih, jadi 30 menit sebelum penutupan mereka infokan untuk para pengunjung bahwa akan ditutup nih jam 8 kayak gitu. Jadi untuk customer-customer yang berbelanja dihimbau untuk misalkan yang lagi belanja bisa prepare untuk udah menyudahi belanjanya kayak gitu untuk keluar. Gitu. Terus kalau untuk yang sekarang memang dari Dinkes juga sering rolling juga untuk infokan untuk tetap jalankan protokol kesehatan. Kayak kami juga harus menyiapkan hand sanitizer. Jadi setiap customer yang habis berbelanja menggunakan kartu atau gesek atau menggunakan uang tunai langsung diarahkan untuk menggunakan hand sanitizer. Harapannya terakhir Pak, dengan harapannya dengan adanya penerapan PPKM ini. Ya harapannya sih kalau untuk masyarakat bisa kita sama-sama aja ya, untuk sama-sama menjaga kesehatan, terus sama-sama juga patuhi peraturan kayak gitu. Sekarang kan kita dihimbau untuk melakukan vaksin ya, misalkan ada di tempat terdekat untuk melakukan vaksin langsung pergi aja tuh untuk vaksin kayak gitu. Sama untuk setiap beraktivitas harus menggunakan masker. Beralih ke informasi selanjutnya, jumlah angka kematian terus mengalami peningkatan setiap harinya di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan pada Rabu 7 Juli terjadi puncak tertinggi kasus kematian pasien COVID-19 dengan jumlah kasus 15 dalam sehari. Disebutkan bahwa tiap harinya jumlah pasien COVID-19 yang meninggal selalu di atas 10 kasus dalam beberapa hari terakhir. Tingginya angka kematian disebabkan keterbatasan rumah sakit rujukan di wilayah tersebut. Meski begitu, pihak rumah sakit menyatakan tak pernah mengalami kekosongan pasokan oksigen. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis Jogja.com, Alexander Aprita, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Alex. Iya, Siska, selamat sore. Ya, Alex, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini dari tenaga kesehatan dan juga kemampuan oksigen? Ya, untuk dari Dinas Kesehatan Gunung Kidul, terutama dari Kepala Dinas Kesehatan, Dewi Irawati menyampaikan bahwa sekitar 100 tenaga kesehatan itu sempat menjalani isoman karena terpapar COVID-19. Namun demikian, dipastikan pelayanan masih bisa berjalan terus. Kemudian juga untuk tempat tidur sudah ditambah, tapi penambahan tempat tidur ini diikuti dengan penambahan pasien secara terus-menerus seperti itu. Jadi meskipun sudah ditambah, tapi pasien juga bertambah lagi sehingga terjadi keterbatasan. Sedangkan dari Direktur RSUD Wonosari yang sebagai rumah sakit rujukan COVID-19, Dr. Heru Sulistiawati mengatakan bahwa setidaknya ada 97 tenaga kesehatan, dokter dan perawat yang menjalani isoman karena terpapar. Adapun di antaranya sekitar 55 tenaga saat ini sudah kembali bertugas untuk membantu penanganan COVID-19 di rumah sakit. Demikian, Siska. Baik, Alex, lalu bagaimana situasi ataupun kondisi terkini kasus COVID-19 di Gunung Kidul? Ya, Siska, untuk hari ini berdasarkan update terbaru, terdapat 297 kasus baru konfirmasi positif, kemudian juga ada lonjakan lagi untuk kasus meninggal dunia sebanyak 12 kasus. Sedangkan untuk kasus sembuh itu ada 89. Dengan demikian sepanjang Juli ini setidaknya ada sekitar 90 kasus kematian karena COVID-19 dan beberapa di antaranya itu tidak hanya dari rumah sakit tapi juga ketika menjalani perawatan di rumah atau isolasi mandiri. Demikian, Siska. Oke, ya seperti diketahui Gunung Kidul juga termasuk dalam wilayah yang diberlakukan PPKM darurat. Lalu seperti apa evaluasi dari pihak yang berwenang? Ya, Siska, dari Bupati Gunung Kidul Sunarianta mengklaim bahwa ada penurunan mobilitas masyarakat di Gunung Kidul sekitar 16%, kemudian juga
dinamika kasus juga sempat menurun, sempat 50% dari sehari sebelumnya. Meskipun demikian, dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan selaku koordinator untuk PPKM darurat ini meminta agar mobilitas bisa lebih ditekan lagi hingga 30%. Itu sebabnya kali ini dari Pemkab Gunung Kidul mengeluarkan sejumlah kebijakan, antara lain memperluas titik-titik penyekatan untuk pergerakan masyarakat, kemudian juga menonaktifkan sejumlah titik-titik pusat keramaian seperti alun-alun dan taman kuliner. Jadi ketika di malam hari lampu penerangan sengaja dimatikan, kemudian akses menuju ke sana ditutup saat malam hari. Demikian, Siska. Baik, Alex, adakah informasi tambahan yang akan disampaikan? Ya, terkait dengan kebijakan PPKM Mikro sendiri, dari Bupati masih mengakui ada kekurangan, antara lain masih ada pelaku usaha yang tidak mematuhi sepenuhnya dengan aturan PPKM itu, dan memang berdasarkan pantauan di lapangan, masih banyak beberapa usaha, terutama dari pedagang kaki lima yang tetap menjalankan usahanya di atas jam 8. Seperti yang diketahui, aturan sesuai instruksi PPKM darurat ini, usaha apapun termasuk PKL sampai angkringan itu diminta dibatasin maksimal sampai jam 8 malam. Meskipun demikian masih dijumpai beberapa usaha yang tetap buka sampai mungkin sekitar jam 10 malam atau di atasnya. Itu sebabnya kali ini Bupati berharap pada masyarakat untuk bisa mematuhi aturan tersebut karena hanya bersifat sementara demi menurunkan kasus COVID-19 ini. Demikian. Baik, terima kasih laporannya Alexandra Aprita, jurnalis tribunjogja.com. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update berikutnya hanya di kanal tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada demi kesehatan Anda dan juga keluarga. Saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.